Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauzia dari jurusan Ilmu Komunikasi Paralel 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa penjelasan mengenai hukum pernikahan, talak, poligami, serta makan dan minuman halal dan haram bagi Islam. Yang pertama, hukum pernikahan ada 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib ialah hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang yang ingin sekali memiliki anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Sedangkan makruh, hukum makruh dalam pernikahan terjadi bila seseorang yang akan menikah tetapi tidak berniat untuk memiliki anak. Sedangkan menurut mubah, hukum mubah dalam pernikahan ialah bila seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Sedangkan haram, hukum nikah menjadi haram apabila seorang suami tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada seorang istri. Syarat pernikahan ada 5, yaitu yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Kedua, mempelai pria bukan mahram dari seorang calon istri. Ketiga, mempelai pria mengetahui wali dari calon istri. Keempat, tidak sedang berhaji. Kelima, tidak ada unsur paksaan. Rukun nikah juga ada 5, yaitu ada mempelai pria dan mempelai wanita, ada wali nikah bagi perempuan, ada 2 orang pria untuk sebagai saksi, dan kelima yaitu ijab dan qabul. Dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah dalam Islam, yaitu yang pertama, saling memaafkan apabila ada kesalahan atau salah paham. Kedua, saling menghormati kesibukan masing-masing dan hal lainnya. Ketiga, saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan atau dalam khilaf sekalipun. Keempat, saling musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan melakukan sesuatu. Kelima, saling menjaga diri. Cara menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua yaitu dengan cara mencoba untuk mengkomunikasikan dengan keluarga secara terbuka, jujur, serta tanpa memanipulasi keadaan. Jika dengan seperti itu tidak ada restu juga dari orang tua, bisa berarti hubungan yang kita inginkan tidak ada restu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tua. Maka dari itu kita bisa menganggap bahwa mungkin seseorang yang kita inginkan itu belum tepat untuk kita. Faktor-faktor atau penyebab banyaknya angka perceraian pada masa atau fenomena pandemi ialah dampak pandemi COVID-19 membuat kerenggangan dalam biduk rumah tangga. Perekonomian adalah faktor utamanya. Faktor ekonomi yang terdampak menyebabkan pemilik usaha atau perusahaan melakukan keputusan dengan mem-PHK karyawan yang berujung pada perselisihan rumah tangga karena himpitan masalah ekonomi. Macam-macam talak, yaitu pertama ada talak syar'i, talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya. Yang kedua ada talak kinaya, yaitu talak yang tidak jelas kata-katanya atau maknanya saat diucapkan. Yang ketiga talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang boleh rujuk kembali saat istri sedang dalam masa iddah. Namun apabila istri sedang tidak dalam masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Kemudian ada talak bain. Talak bain terbagi menjadi 2, yaitu talak batin syurga, dan talak bain kubro. Talak bain syugra adalah talak yang menghilangkan
kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya. Lalu ada talak sani. Talak sani adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dalam keadaan suci, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Lalu ada talak bid'i. Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampuri dalam keadaan istri yang sedang masa haid. Lalu ada talak mualak. Talak mualak ialah talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Lalu ada talak gairu mualak, yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu apapun. Lalu ada talak ucapan, yaitu talak yang diucapkan atau disampaikan oleh suami kepada istri secara lisan. Ada talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada istri dengan tulisan. Kemudian ada talak isyarat atau talak dengan isyarat, ialah talak yang disampaikan oleh suami yang tunawicara. Kemudian ada talak dengan utusan, yaitu talak yang diutuskan suami melalui perantara orang lain. Adapun cara untuk rujuk yaitu dengan menyampaikan rujuk kepada istri yang ditalak atau dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan ini disahkan secara ijma oleh para ulama dan dilakukan dengan lafaz yang syar'i, jelas dan gamblang. Misalnya dengan ucapan saya rujuk kepada kamu, atau dengan kinayah sindiran seperti ucapan sekarang engkau sudah seperti dulu. Kedua ungkapan ini bila dikaitkan atau diniatkan untuk rujuk maka sah. Sebaliknya bila tanpa diniatkan untuk rujuk sama sekali tidak sah. Sedangkan rujuk dengan perbuatan, para ulama masih bersilang pendapat, namun yang rajin kuat insya Allah yaitu dengan melakukan hubungan suami istri atau mukadimahnya seperti ciuman dan sejenisnya dengan disertai niat untuk rujuk. Makanan halal dan haram dalam Islam ialah makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanan halal ialah makanan yang tidak kotor, makanan yang baik dan tidak menjijikkan, serta makanan yang tidak merugikan untuk umat Islam. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan, daging, sapi, ayam, dan minuman halal yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga adalah air atau cairan yang tidak berasal dari benda najis. Yang keempat adalah air atau cairan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam karena dilarang dalam ajaran Islam. Contoh makanan haram yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kedua, darah kecuali hati dan limpa. Ketiga, daging babi. Keempat, daging atau binatang yang mati karena tercekik, karena terjatuh, mati karena ditanduk binatang lain, dan daging yang disembelih atas nama selain Allah. Dan ada juga minuman haram yaitu semua jenis minuman yang memabukkan. Yang kedua adalah minuman dari benda najis atau minuman suci yang terkena najis. Yang ketiga adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile dan di rumah kaca.